1 jatuh kepada anak kita Wade Dwi Saputra. 12 TKJ 2 juara ketiga. Mohon maaf kami ucapkan sedikit kesalahan teknis untuk juara umum tingkat 10. Kami ulang. Apalah bagiannya juara umum? Iya, Pak. Dimohonkan kepada kedua anak kita yang juara umum. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait kegiatan hari ini di SMK 4 Payakumbuh, Pak, apa yang dilaksanakan saat ini, Pak? Baik, terima kasih Pak Bayu ya. Jadi hari ini merupakan hari terakhir bagi anak-anak kita melaksanakan pembelajaran di semester ganjil 2022-2023. Artinya hari ini kita akan menyerahkan kepada anak dan kepada wali murid kita hasil belajar. Jadi laporan hasil belajar kita selama 1 semester ini itu akan diserahkan kepada anak dan orang tua. Nah, ini merupakan seperti apa progres dari anak kita begitu di semester awal ini, nah sampai akhir, nah sehingga nanti akan kelihatan dari hasil rapor mereka. Program yang telah terlaksana saat ini apa Pak? Yang khususnya untuk meningkatkan nama SMK 4 Kota Payakumbuh di dunia pendidikan. Ya, alhamdulillah tahun ini sekolah kita ini dapat terpilih sebagai sekolah SMK Pusat Keunggulan. Ya, hanya beberapa sekolah saja yang ada di Sumatera Barat. Jadi salah satunya adalah SMK 4 Payakumbuh. Jadi kita melaksanakan program SMK Pusat Keunggulan. Di mana SMK Pusat Keunggulan ini itu dipercayakan kepada kita untuk melaksanakan kurikulum Merdeka. Ya, jadi kurikulum Merdeka kita terapkan untuk kelas 10 tahun ini dengan KOSP-nya, kurikulum operasional satuan pendidikan. Nah, di sini juga ada P5 atau proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini sudah kita terapkan kepada anak-anak kita di kelas 10. Jadi P5 itu kemarin kita memilih 2 tema daripada P5. Yang pertama itu kearifan lokal, yang kedua lingkungan berkelanjutan. Nah, kearifan lokal kita kemarin mengangkat budaya, di mana kita anak-anak kita dilatih untuk memahami apa itu randai. Nah, jadi anak kita sudah belajar randai itu sampai mulai dari awal, gerakan awal randai, kemudian sampai bisa melakukan gurindam dan lain sebagainya. Kemudian dari lingkungan hidup, ya, kebiasaan hidup berkelanjutan, itu anak-anak kita membuat taman-taman di sekolah, ya, menanam pohon, membangun taman dan sebagainya. Itu merupakan salah satu tema wujud dari P5 di sekolah kita. Kemudian dari segi pembangunan, alhamdulillah tahun ini kita dapat bantuan untuk pembangunan pagar dan itu sudah hampir selesai. Itu sepanjang 180 meter dengan biaya lebih kurang setengah miliar. Kemudian juga ada bangunan baru berupa ruang praktik siswa itu dengan nilai 360 juta. Ini merupakan bantuan dari sekolah SMK Pusat Keunggulan. Mana di SMK Pusat Keunggulan ini kita mendapatkan bantuan 1,3 miliar yang kita manfaatkan untuk 3 program. Yang pertama itu penguatan pembelajaran itu dengan nilai 300 juta. Nah, penguatan pembelajaran ini bertujuan adalah untuk meningkatkan kompetensi guru atau sumber daya manusia guru kita yang terkait dengan kompetensinya. Kemudian 640 juta kita manfaatkan untuk pembelian alat. Nah, itu alat-alat yang modern semua. Nah, sehingga nanti ada teknologi terkini yang namanya Metaverse. Nah, itu di sekolah kita nanti insya Allah akan ada studionya. Nah, sekarang alat-alat itu tinggal 2 saja yang belum sampai, ada Oculus. Yaitu ada semacam kacamata atau lensa di mana kita bisa memanfaatkan, menikmati dari Metaverse itu dengan baik. Nah, ini kemudian yang ketiga ada pembangunan fisik itu 360 juta. Nah, ini juga sudah hampir selesai. Nah, selain daripada itu ya anak-anak kita yang kemarin PKL itu di Sumatera Barat, Sumbar, Riau dan Batam dan Jambi itu alhamdulillah setelah selesai dari mereka ini melaksanakan kegiatan PKL, banyak di antara perusahaan tertarik dengan kompetensi yang dimiliki anak kita.
sehingga mereka tidak mau lepaskan. Artinya tidak sabar lagi menunggu untuk tamat. Nah, sehingga kami juga membangun suatu kebijakan bahwa anak-anak kita yang memang dibutuhkan perusahaan, dengan permohonan dari perusahaan itu kita buat semacam kerjasama. Beliau bisa bekerja dengan sistem pemagangan di industri dan juga belajar dari sistem online. Nah, itu banyak Pak, dari beberapa perusahaan di Batam, di Jambi, di Riau, dan juga di Sumatera Barat. Di SMK 4 sendiri Pak, jurusannya apa saja yang ada Pak? Ada 4 jurusan, jadi ada jurusan teknik komputer jaringan, multimedia, rekayasa perangkat lunak, dan broadcasting. Harapan ke depan Pak terhadap pendidikan yang diselenggarakan di SMK 4 sendiri Pak? Ya, kita ke depan tentunya mengharapkan ya, yang pertama sekali ada dukungan dari pemerintah, kemudian dukungan dari masyarakat untuk kita dapat mengembangkan SMK 4 Payakumbuh ini menjadi sekolah yang memang benar-benar berbasis IT yang sangat dibutuhkan oleh industri masa depan. Nah, selain itu kami juga sedang mempersiapkan ya bahwa lulusan SMK itu muaranya nanti kan 3. Ada BMW, belajar, bekerja, melanjutkan, dan berwirausaha. Nah, kami ini sudah membangun kerjasama ini dengan beberapa perusahaan baik yang ada di dalam negeri maupun yang di luar negeri. Nah, kerjasamanya kemarin dalam bentuk analisa kurikulum, sinkronisasi kurikulum. Ada yang dengan Radionet Jakarta, ada yang udah coding dari Batam dan dari Jakarta juga. Kemudian beberapa perusahaan lain yang mendukung. Kemudian untuk melanjutkan dan sekaligus bekerja, itu sekarang anak kita program untuk bisa bekerja di Jerman. Ya, bekerja sambil kuliah dan juga berpenghasilan. Nah, ini penghasilannya cukup besar Pak, karena dihitung dalam bentuk euro. Di tahun pertama itu 800 euro per bulannya, tahun kedua 900 euro, tahun ketiga 1000 euro per bulannya. Itu berlaku tahun yang kemarin, yang sekarang lebih meningkat lagi. Jadi artinya anak kita nanti belajar di Jerman sambil kuliah, bekerja, dan berpenghasilan. Makasih Pak atas waktunya Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. .8 rata-rata 89,9 kepada anak kita dari kelas